Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita bisa lagi berjumpa di dalam program doa pagi Gereja GKRI Ebenezer Sinam Jimbaran. Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi ini yang ada di rumah, kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati kita sekalian. Dan pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita berada di dalam kitab Ayub pasal 27. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan dapat membaca satu pasal. Dan saat ini beberapa ayat akan kita baca dari satu pasal ini. Kita akan membaca ayat 1 sampai 6, tetapi nanti Bapak Ibu bisa terus membaca sampai keseluruhannya di ayat 23. Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua. Kita akan baca secara bergantian. Di pasal 27, ya, perikopnya tidak ada harapan bagi orang fasik. Ayat pertama, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Bapak Ibu. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali kelanjutan pembicaraan dari pasal yang ke-26 masuk ke pasal 27, dialog antara Bapak Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Ya, pernyataan Bapak Ayub ini sungguh dahsyat, luar biasa ya. Dikatakan ayat 3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ya, selama nafasku masih ada. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kebenaran ini sungguh luar biasa. Ya, Ayub di dalam pergumulannya, ya memang secara manusia merasa tindakan ini tidak adil. Ya, oleh karena ketidakmengertian peristiwa ini, itu bisa saja terjadi. Kira-kira di ayat 2 begini, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Jadi secara manusia, hal yang diungkapkan oleh Ayub adalah sesuatu yang wajar. Ya, kira-kira begini, Tuhan, mengapa keadaan saya seperti ini, tetapi orang-orang fasik, ya, kok rasanya lebih nyaman hidup mereka, tidak ada masalah. Ya. Nah, walaupun Ayub mengalami sepertinya, perhatikan, sepertinya ada ketidakadilan dari Tuhan. Kalau memang kita berbicara secara manusia, boleh dikatakan Allah tidak adil secara manusia. Ya, karena ketidaktahuan kita tentang rancangan Allah, ya, untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup kita harus melalui proses kesukaran ini. Ini persoalannya. Loh, Tuhan, saya kan sudah lakukan yang baik, yang benar. Kenapa harus mengalami seperti ini? Ini ada hanya secara keluh kesah secara manusia. Bukan berarti dia berkata bahwa Tuhan benar-benar meninggalkan dia, tidak berada di pihak dia. Tidak. Kalau kita ikutin nanti terus, kita melihat bahwa pandangan Ayub kepada Allah tidak goncang. Ya,
Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ya, aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ya, jadi dalam kondisi menghadapi kesengsaraan, menghadapi kesulitan, menghadapi rasa ketidakadilan secara manusia, jika kita melihat fakta yang ada, satu hal yang harus kita renungkan dan menerima kebenaran ini sesuatu yang luar biasa daripada pernyataan Pak Ayub. Ini luar biasa. Ya, dia tidak akan melepaskan hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap bergaul karib dengan Allah. Ya, kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun dari umurku. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat pernyataan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan, ya, punya komitmen untuk tetap mengikut Tuhan, punya komitmen untuk tetap menjaga hidup bersih. Dan kita melihat ayat-ayat berikut, ya, Bapak Ayub mengerti bagaimana garis akhir hidup orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan. Dikatakan begini, biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik dan orang yang melawan aku seperti orang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya. Jadi orang-orang fasik, orang-orang durhaka, ya, akan dibinasakan oleh Tuhan dan mereka tidak akan bisa menghindar, ya, dari hukuman yang daripada Allah. Jadi jangan kita merasa rugi menyembah Allah, ya, di mana kita mengalami penderitaan. Kok orang-orang fasik, ya, kok malah hidupnya sepertinya bahagia? Tidak, mereka akan dihukum, ya. Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, orang-orang fasik, orang-orang jahat, sekalipun dia berteriak-teriak berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan dengarkan dia, tidak akan dengarkan dan tidak akan menjawab doa-doanya, manakala dia tidak mengalami pertobatan. Jadi kalau orang fasik, dia bertobat, bukan orang fasik lagi. Dia menjadi orang benar. Tetapi orang fasik, ya, adalah orang yang tidak mau bertobat. Nah, pada saat kesesakan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tolong dia. Sebab Tuhan memberikan penghukuman. Jadi ada penghukuman kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, yang tidak bergaul dengan Allah, ya, hidupnya akan mengalami penderitaan, kesusahan. Kemudian kita melihat Ayub berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah. Perhatikan ayat 13. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Ayat 14. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang. Jadi anak-anak daripada orang fasik, orang jahat akan mengalami kematian oleh pedang. Dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Akan terjadi kemelaratan, kemiskinan untuk anak cucu. Ya, untuk generasi berikutnya. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Ya,
mengalami kematian yang mengerikan. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Jadi orang fasik, orang jahat itu terus mengumpulkan uang, mengumpulkan harta yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya siapa yang menikmati? Dia tidak bisa menikmati. Ingat, ada suatu ketika ya dalam kebenaran firman Tuhan, seorang yang kaya dia menimbun hartanya. Kemudian dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah di dalam diriku. Ada banyak harta, ada banyak harta." Tetapi kemudian Tuhan berkata, "Hai orang kaya yang bodoh, hari ini juga nyawamu akan kau ambil." Wah, ini namanya orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh itu apa? Orang kaya yang tidak dapat menikmati kekayaannya dengan baik dan benar. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Ya, Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Tetapi nikmati dengan penuh sukacita, dengan benar. Bersyukur untuk berkat-berkat itu. Jangan timbun. Pada akhirnya kita nggak bisa menikmati. Orang lain yang menikmati. Karena apa kita tidak bisa menikmati? Karena kita tidak mengalami hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, kita hanya fokus kepada harta, kepada benda. Ya, yang kita pikir itu dapat membahagiakan kita, padahal sama sekali tidak. Itu akan lenyap. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata apa yang dikumpulkan orang fasik itu, apa yang dikumpulkan orang jahat itu, ya lenyap. Tidak bisa dia nikmati. Untuk itu kita harus tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Di ayat 18, ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Wow, lenyap. Kira-kira seperti sekarang, masa pandemi ini ya. Ini satu contoh saja ya. Tadinya ada orang fasik, orang yang tidak menyembah Allah, kaya raya luar biasa. Ya, tetapi karena pandemi bisa tiba-tiba lenyap, kira-kira begitu. Ya, mengalami kebangkrutan yang luar biasa dan habis total. Ya, bangun dari tidur, loh kok sudah tidak ada. Nah, itu orang fasik. Tetapi anak-anak Tuhan tetap bersyukur, tetap mampu menghadapi masa kesukaran ini. Bukan berarti anak-anak Tuhan orang percaya tidak berdampak terhadap pandemi ini, berdampak juga, terasa juga. Ada juga yang mengalami ya situasi yang kurang nyaman atau bisnis usahanya juga menurun. Ya, tetapi bukan karena dosanya. Ya, ingat ini. Mengalami kesengsaraan, ya kebangkrutan, kerugian total, padahal dia orang benar. Nah, itu adalah satu ujian. Ya, satu ujian yang harus dihadapi, bukan penghukuman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan bagaimana keadaannya. Ayat 20. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tidak kenal belas kasihan, Allah melempari dia. Dengan cepat, ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Akhirnya ada banyak orang melihat keadaan orang jahat itu, kok orang fasik itu. Dan orang itu akan berkata, nah itu, hukuman itu, penghukuman itu terjadi buat dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus mempertahankan hidup kudus di hadapan Allah. Hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan jangan tergoncangkan ya dengan situasi-situasi yang ada, dengan
ya lingkungan kita, yang mungkin mempengaruhi, menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi kita harus tetap mempertahankan hidup. Seperti pernyataan dari Ayub. Ini sangat menarik sekali. Selama napasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Kira-kira begini, selagi aku hidup, ya selagi aku mengalami pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, ada roh Allah padaku, aku akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, aku akan tetap melayani Tuhan, aku akan tetap melakukan hal yang benar dan baik, aku akan tetap beribadah, bersedekah, menolong orang lain, mendoakan yang lain, mengasihi yang lain, peduli kepada yang lain. Aku mau melakukan hal yang benar, dan mulutku ya akan memuji, memuliakan Tuhan. Tidak akan menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap diriku. Ini yang harus kita nyatakan dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teladan yang sungguh luar biasa dari Bapak Ayub untuk kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam hidup ini, kita harus naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab nafas masih ada. Ya, roh Allah masih ada pada kita. Bahkan firman Tuhan katakan, roh yang ada pada kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini, di dunia ini. Oleh sebab itu, tetaplah melangkah di dalam Tuhan. Kita hadapi setiap tantangan yang ada dengan satu harapan, ya, bahwa Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Dengan satu iman, satu kepastian, kita mampu melewati masa-masa sukar ini dan menjaga hidup untuk tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Pertahankanlah hidup benar di hadapan Tuhan. Pertahankanlah ya setia mengikut Yesus, melayani Dia, mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita.